Perkenalkan, nama saya Arif Ramadan Kurnia dengan NIM 1901 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Desti Mena Hasanah dengan NIM 19011994. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan 3 materi. Materi yang pertama, sejarah TVRI dan televisi swasta. Televisi Republik Indonesia adalah stasiun televisi pertama di Indonesia yang mengudara sejak tahun 1962 di Jakarta. Saran pertama TVRI adalah menayangkan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-17 dari Istana Negara Jakarta. Selanjutnya TVRI kemudian meliput dan menyiarkan kegiatan Asian Games yang diselenggarakan di Jakarta. Pada tahun 1961, pemerintah Indonesia memutuskan untuk memasukkan proyek media massa televisi ke dalam proyek pembangunan Asian Games keempat di bawah koordinasi urusan proyek Asian Games 4. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tanggal 25 Juli 1961, Menteri Penerangan mengeluarkan SK Menteri Penerangan nomor 20 /SK/M 1961 tentang pembentukan panitia persiapan televisi. Pada tanggal 17 Agustus 1962, TVRI mulai mengadakan siaran percobaan dengan acara Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 dari halaman Istana Merdeka Jakarta dengan pemancar cadangan berkekuatan 100 watt. Selanjutnya pada tanggal 24 Agustus 1962, TVRI mengudara untuk pertama kalinya dengan acara siaran langsung upacara pembukaan Asian Games 4 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pada tahun 1964, pemerintah RI merintis pembangunan stasiun penyiaran daerah dimulai dengan TVRI Stasiun Yogyakarta, Stasiun Medan, Surabaya, Manado, Denpasar, dan Balikpapan. Pada tahun 1974, TVRI diubah menjadi salah satu bagian dari organisasi dan tata kerja Departemen Penerangan yang diberi status direktorat langsung bertanggung jawab pada Direktur Jenderal Radio, Televisi, dan Film. Departemen Penerangan Republik Indonesia. Tugas TVRI adalah menyampaikan informasi tentang kebijakan pemerintah kepada rakyat dan pada waktu yang bersamaan menciptakan lalu lintas 2 jalur dari rakyat untuk pemerintah selama tidak mendiskreditkan usaha-usaha publik. Sejarah radio di Indonesia. Awal mula siaran radio pertama di Indonesia adalah Bataviase Radio Vereniging atau disingkat jadi BRV di Batavia, Jakarta tempo dulu pada tanggal 1 Juni 1925. Setelah itu muncullah badan-badan radio siaran lainnya seperti di Jakarta, Bandung, dan Medan, Solo, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, Semarang, dan Madiun. Sebagai pelopor timbulnya radio siaran usaha bangsa Indonesia adalah SRV yang didirikan pada tanggal 1 April 1933. Pada tanggal 29 Maret 1937 diselenggarakan suatu pertemuan antara wakil-wakil radio yang bertempat di Bandung. Pertemuan itu melahirkan suatu badan baru bernama Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran dengan ketua adalah Suterjo Kartohadikusumo. Tujuan perikatan ini adalah memajukan kesenian dan kebudayaan nasional guna kemajuan masyarakat Indonesia rohani dan jasmani. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Bung Karno bersiap untuk menyebarkan kemerdekaan Indonesia. Komplek radio tetap dijaga ketat oleh Kampetai atau disingkat jadi Tentara Jepang. Pada 17 Agustus 1945, seorang wartawan kantor Jepang, Sahrudin, berhasil menyusup ke gedung radio dan ke ruang pemberitaan dengan membawa teks proklamasi yang diterima oleh Adam Malik untuk disiarkan melalui radio. Pada pukul 7, proklamasi dibacakan secara bergantian melalui radio di Jakarta dan Bandung berlangsung berkali-kali selama 15 menit. Akhirnya radio yang ditinggalkan oleh Jepang di Indonesia dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah Republik Indonesia. Dan hal ini merupakan cikal bakal berdirinya Radio Republik Indonesia hingga saat ini. RI terus berjuang demi eksistensinya
di bidang komunikasi dengan semangat sekali di udara, tetap di udara. Sejarah lembaga penyiaran lainnya dan jurnalistik daring. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002, pada pasal 13 ayat 2 ditegaskan bahwa jasa penyiaran diselenggarakan oleh lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran republik, lembaga penyiaran komunitas, lembaga penyiaran berlangganan. Lembaga penyiaran berlangganan merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan. Lembaga penyiaran berlangganan memancarluaskan atau menyalurkan materi siaran secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia, atau media informasi lainnya. Lembaga penyiaran berlangganan terdiri atas lembaga penyiaran berlangganan melalui satelit, lembaga penyiaran berlangganan melalui kabel, melalui terestrial. Baiklah, itu yang dapat kami jelaskan tentang jurnalistik penyiaran dan jurnalistik daring. Mungkin hanya itu. Kalau ada kata-kata kami yang salah dalam video ini, kami mohon maaf. Kami hanya dalam proses pembelajaran. Itulah yang dapat kami sampaikan. Kami sekali dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum